Terdengar? Terdengar, Pak. Oke, baik. Ya, kita mulai saja. Daripada lari ke sana ke sini cari ruangan, ya online aja lah. Ya, 2 kali ya berarti offering C ya? Offering B ya? Offering B 2 kali ini ya sudah online dengan saya. Baik. Materi minggu ini adalah tentang C++ function. Tapi begini, sebelum ini mulai biar saya tidak lupa. Sebenarnya ini kan ada porsi praktikumnya juga ya. Untuk mata kuliah struktur data ini ada porsi praktikumnya juga. Nah, praktikum mestinya ada kerja praktek, kemudian ada penilaian laporan kerja praktik. Tapi untuk semester ini sepertinya latihan programmingnya bisa di tempat masing-masing. Cuma nanti untuk scoring ininya saya mau mengadakan semacam kuis gitu ya. Ya, kuis-kuis yang nanti untuk melihat, memetakan juga perkembangan seberapa Anda memahami pemrograman C++. Nah, ya, rencananya akan kita laksanakan minggu depan. Ya, minggu depan nanti saya beri pengumuman mulai minggu depan. Nah, artinya akan ada beberapa sesi nanti lewat kuis sih sebenarnya, tetapi onsite. Jadi ketika Anda mengerjakan kuisis itu akan diamati gitu ya, akan ada pengawasan gitu. Jadi tetap kelas gitu, kita cari kelas, kemudian semuanya mengerjakan via kuisis, nanti di ini akan di start bersamaan gitu ya, sekitar ya rata-rata 1 jam lah, mungkin akan ada 4 sesi. Tidak ditargetkan untuk selesai minggu depan, 1 minggu saja 4 sesi itu, tapi bisa juga mungkin bisa sampai minggu depannya. Ya, minggu depannya lagi ya. Jadi mungkin 2 minggu lah. Paling parah ya jadi 3 minggu. Jadi ada 4 sesi, 3 minggu. Kenapa kok dibuat panjang? Karena rencana saya 1 sesi itu 1 jam itu sudah, maksudnya dengan 1 jam estimasi soalnya sekitar 25 soal itu sudah wajar ya. Jadi tidak dibebani dengan soal yang durasinya panjang. Ya, jumlah soal yang banyak. Oke, dipahami? Ada pertanyaan? Jadi siapkan minggu depan ada kuis melalui kuisis di mana onsite ya, tidak di rumah masing-masing ya. Nanti mohon perangkatnya dibawa, entah itu dengan HP atau dengan laptop. Nanti kita akan semuanya akan akan mengikuti secara berbarengan ya dengan pengawasan. Ya, artinya supaya tidak membuka yang lain-lain, benar-benar hanya mengerjakan atau menghadapi aplikasi kuisis saja. Ya, jadi full itu. Kelemahannya kuisis kan itu ya. Jadi kalau misalnya instruktur ingin mengevaluasi hasil belajar, itu susah kalau kuisnya dilakukan dikerjakan masing-masing, karena ada kemungkinan ya masih buka sumber A, sumber B begitu. Nanti kita onsite. Oke, silakan kalau ada pertanyaan tentang itu sebelum saya masuk ke materi. Jelas?
Insya Allah jelas, Pak. Oke, baik kita lanjutkan ya materinya. Beda lama-lama juga. Ini sebenarnya saya ada terundang pelantikan ini di Geraha Rektorat. Cuman saya tadi telat datangnya ya, sekalian buat ini aja, buat ngajar aja. Oke, pembahasan minggu ini adalah tentang function, ya C++ function, C++ function. Function itu di Python juga ada, ya di berbagai bahasa pemrograman itu ada. Ya, artinya ini paradigma yang sebenarnya ikut paradigma terstruktur ya, tetapi bisa juga dipakai ketika menggunakan object oriented programming. Ya, karena dia mengikuti itu object oriented programming, enkapsulasi, pembuatan kelas-kelas itu sebenarnya juga ide dasarnya ya dari pendekatan terstrukturnya. Salah satunya yang di fungsi ini. Oke, agenda pembahasan pada pagi hari ini yang pertama fungsi itu apa? Types of C++ function, ya, tipenya hanya ada dua tipe dan yang kedua adalah user defined. Jadi yang dibuat oleh user. Ya. Kemudian strukturnya bagaimana, declaring, implementing C++ function, kemudian mengenal parameter dan scope of variables, ya, ruang lingkup variabel. Oke, apa itu fungsi? Sudah diperkenalkan di algoritma pemrograman, walaupun dengan Python. Sudah, Pak. Sudah ya, ada yang bisa menjelaskan? Fungsi itu apa sih kalau kalau ketika dijelaskan di algoritma pemrograman, fungsi itu apa sih? Ini sudah ada petunjuknya itu di depan itu ya, di apa namanya, di slide itu sudah ada petunjuknya. Blok kode yang bisa dijalankan ketika dipanggil. Blok kode yang bisa dijalankan ketika dipanggil. Oke. Nah, ya jadi eh, konsepnya seperti yang Anda baca di depan. The top-down design approach is based on dividing the main problem into smaller tasks, which may be divided into simpler tasks. Jadi kalau ada tadi blok kode ya, jadi ada satu pekerjaan. Ini kita sedang menyelesaikan satu masalah besar ya, kita coding satu permasalahan yang besar, di mana di dalam solusi terhadap permasalahan tersebut ada potongan-potongan yang berulang. Jadi ada serangkaian kegiatan yang berulang. Ya, ini bukan tentang perulangannya ya. Jadi ada serangkaian kegiatan yang itu dilakukan berulang-ulang. Nah, kegiatan yang dilakukan berulang-ulang itu kita bisa paketkan, ya, kita bisa paketkan di mana nanti kalau kita butuhkan dalam implementasi kita tinggal memanggil nama apa ID-nya, bukan ID, ya namanya ya, identifier-nya untuk itu saya, nama fungsi. Jadi kegiatan yang berulang-ulang tadi kita paketkan dalam bentuk fungsi. Nah, nama fungsinya tinggal kita panggil. Jadi tidak perlu kupas ya, tidak perlu copy paste serangkaian langkah yang mau kita lakukan tadi. Ya, jadi apa namanya? Jadi konsepnya adalah memecah masalah yang besar menjadi masalah-masalah yang lebih kecil, terutama yang tadi akan dieksekusi berulang kali di dalam proses apa namanya, proses atau programnya itu. Ya, top down. Jadi dari yang besar menjadi kecil. Design approach based on dividing the main problem into smaller tasks. Jadi tugas yang kecil-kecil, pekerjaan yang kecil-kecil. Ya, yang lebih sederhana. Then implementing each simple task by a subprogram or a function. Jadi function itu tadi benar blok kode yang kita bisa eksekusi berkali-kali ya, berkali-kali. Intinya berkali-kalinya itu tidak sekedar kita memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, tetapi
Ketika dibutuhkan untuk dieksekusi berkali-kali, kita tinggal panggil nama fungsinya saja, gitu ya. Nama fungsi itu kita panggil, nanti ya kompleksitas di dalamnya akan dieksekusi sendiri. Okay. A C++ function or a subprogram is simply a chunk of C++ code that has dua komponen ya. Potongan kode C++ yang bisa dikenali dari dua. Yang pertama, nama fungsinya, ya, deskriptif. Jadi di situ contohnya compute taxes, ya, menghitung pajak, ya, itu jelas ya. Jadi enggak perlu mengira-ira lagi kira-kira ini ngapain ini, nama fungsi ini kalau saya panggil itu ngapain gitu. Mau melakukan apa, itu harusnya sudah terlihat di nama fungsinya. Ya. Kemudian yang kedua, returning value. Jadi nilai luarannya, kembaliannya. Ya. The compute taxes function may return with a double number representing the amount of taxes. Jadi nilai kembaliannya, return value-nya, nilai luarannya lah, boleh dikatakan nilai luarannya. Itu nanti akan kalau compute taxes ya tentunya luarannya adalah hasil perhitungan pajak, perhitungan pajak, nilai hitungan pajaknya. Oke, itu juga dengan is prime. Is prime itu to check whether or not a number is a prime number. Jadi ketika dikasih input sebuah nilai, sebuah angka, dia akan cek apakah ini bilangan prima atau bukan. Luarannya apa? Luarannya adalah ya statement true false ya, nilai true atau false, boolean value. Jadi Anda berikan satu angka ya, masukkan angka ke dalam fungsi. Nah, nanti ya dia akan menyatakan true atau false ya, apakah dia bilangan prima atau bukan. Nah, tadi dikatakan jenis atau kategori fungsi di C++ ada dua. Ada yang built-in, ya, ada yang sudah dibawa jadi bagian dari sistem atau lingkungannya C++, ada yang dibuat sendiri oleh programmer. Nah, yang built-in atau yang sudah dimiliki oleh C++ yang jadi satu dengan paket compilernya. C++ language is shipped with a lot of functions which are known as standard functions. Jadi fungsi standard function ya. Those standard functions are grouped in different libraries which can be included in the C++ program. Kita sudah pakai IOStream. IOStream sudah dari awal ya. Sudah dari awal diperkenalkan. IOStream itu adalah salah satu library yang kita pakai, di mana di dalamnya ada fungsi c-in, c-out ya, console in, console out. Itu fungsi itu. Fungsi yang kita panggil berulang-ulang, ya, yang sering kita pakai gitu. Nah, itu ada di library IOStream. Oke. Ada juga yang lain, fungsi matematika, menghitung rata-rata atau yang lainnya itu ada di math functions. Menghitung nilai sinus, cosinus itu juga ada di math function. Ada di library math.h. Ya, .h. Character manipulation functions are declared in ctype.h library. Jadi dia sudah punya di paket compilernya C++ itu sudah ada ininya, sudah ada library ya, ada library yang di dalamnya berisi fungsi-fungsi standar yang kita bisa pakai di dalam program kita. Jadi kalau misalnya mau menghitung sinus, cosinus, menghitung apa namanya rata-rata misalnya gitu, itu sudah nggak perlu bikin kode program sendiri, tinggal panggil fungsinya saja. Fungsinya meminta input apa, nanti keluarannya ya menyesuaikan dengan fungsi itu. Ini contoh menggunakan math ya. Math.th. Ya, kadang tidak disebutkan titik-nya ya. Ya, IOStream gitu saya atau math. Ini contoh
Ini penggunaan ya, penggunaan fungsi bawaannya C++. Jadi ada fungsi sail, ada fungsi floor. Ada fungsi sail, ada fungsi floor. Nah, ini ada parameter inputnya adalah x. X ini didapatkan dari user. Ya. Jadi ini variable x tipenya double. Kemudian ini minta input dari users. Please enter a real number. Nanti disimpan di x. Kemudian ini fungsi sail dan floor. Fungsi sail dan floor ini, kalau sail ini sailing itu kalau kita misalnya masukkan angka 4,8 ya 4,8, maka kalau di sail itu dia nanti luarannya adalah 5. Jadi membulatkan ke atas. Kalau for itu membulatkan ke bilangan bulat ke bawah ya. Ya, jadi kalau 4,8 itu 5, kalau di floor kan ya jadi 4. Ya, jadi 4. Oke. Jadi ini pertama bawaan atau built-in dari paketan kompilasi compilernya C++. Ya, ini fungsi yang ada di library C-type ya. Karakter. Manipulasi karakter ya. Ini mengubah huruf besar, huruf kecil, kemudian ada ini ada fungsi isDigit ya. IsDigit ini apakah sebuah nilai itu angka atau bukan? Angka atau bukan? Ini contohnya. Contoh screenshotnya ada di situ. Jadi kalau kita masukkan karakter X, ya ada fungsi to upper itu berarti diubah ke uppercase atau huruf besar. To lower jadi lowercase. Kemudian ini if is digits, ya, memeriksa nilai CH ini. Nilai CH itu karena X itu bukan digit ya, is not a digit. Nah kalau ini, kalau masukkan 5 ya dia nanti is a digit. Ya, sesuai dengan klausa persyaratan ini ya, percabangan. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi kan bawaannya C++. Ada fungsi-fungsi yang ada di library-nya C++, itu kita bisa pakai. Nggak usah bikin lagi from scratch. Nah, kita bisa pakai. Tapi itu kan yang standar libraries, yang standar function ya. Standar function, fungsi-fungsi yang umum yang biasa dipakai, yang akan sering dipakai. Nah, kenyataannya di lapangan ya tetap programmer harus bikin fungsi sendiri karena kasusnya masing-masing kan berbeda ya. Kita mau bikin program satu orang dengan orang yang lain, programmer satu dengan programmer yang lain, tentu kerjaannya berbeda. Ya, kasus yang ditemui berbeda yang kemudian memaksa bahwa kita harus bikin fungsi sendiri sesuai dengan yang kita inginkan, ya masukan yang kita inginkan, luaran yang kita inginkan. Although C++ is shipped with a lot of standard functions, these functions are not enough for all users. Tidak cukup ya, ya memang karena permasalahan yang dihadapi programmer kan unik, ya tidak standar. Therefore, C++ provides its user with a way to define their own functions. Ya, mendefinisikan fungsi kita sendiri. For example, the math library does not include a standard function that allows user to round a real number to the eth digits. Jadi nggak ada pembulatan sampai digit kesekian setelah koma gitu, nggak ada. Ya pasti bikin sendiri kalau yang itu. Ya. Oke, lanjut. How to define C++ function? Gimana mendefinisikannya? Generally speaking, we define a C++ function in two steps. Yeah, step one, declare the function signature in either a header file or before the main function of the program. Jadi kita buat statement
ini ada sebuah fungsi dengan inputan ini ya, return value-nya ini. Ya, tipe data return value-nya ini. Ya, nanti kelihatan kalau ada contohnya ya. Kemudian step 2, implement the function in either an implementation file or after the main function. Jadi declare dan pakai, panggil ya, manggil ya, memanggil fungsinya. Jadi fungsinya dideskripsikan dulu, kemudian nanti di main file dipakai atau misalnya functionnya kita pisahkan gitu ke sebuah file khusus sebagai library, ya kita panggil library-nya ya di file CPP yang kita punya. What is the syntax structure of a C++ function? A C++ function consists of two parts, terdiri dari dua bagian. Function header, function body. Sudah jelas ya. Ya. Source code di C++ itu ya pasti ada headernya, ada ininya, ada namanya, kemudian ada isinya apa, perintahnya apa. The function header has the following syntax. Sintaknya itu. Return value. Ini tipe data ya. Tipe datanya apa? Tipe data luarannya. Jadi kalau nanti fungsi kita menghasilkan luaran berupa sebuah nilai desimal, ya, berarti return value-nya nanti diisi float atau double. Ya. Kemudian name. Name ini nama fungsinya harus deskriptif ya. Jangan alay kalau memberi nama fungsi. Harus bisa sedikit banyak menjelaskan ini fungsinya ngapain ya. Fungsinya ini mau melakukan apa. Kemudian yang ketiga parameter list. Ya, kadang ada, kadang nggak ada. Ya, kadang tidak membutuhkan input apapun, ya, tapi lebih sering dia butuh input ya. Ya, butuh input. Apalagi kalau ada return value, biasanya ada inputnya ya. Kalau mengeluarkan sesuatu kan biasanya ada inputnya ya. Oh ya, tentang return value. Kalau dulu saya belajar Pascal, ketika kuliah dulu pemrograman saya belajar Pascal, objek Pascal, Delphi gitu. Ada yang namanya prosedur. Kalau di Pascal dulu namanya prosedur. Nah, kalau di C++ ini dia hanya kenal yang namanya fungsi. Tapi sebenarnya dia juga ada yang namanya prosedur. Apa bedanya prosedur dengan fungsi? Kalau prosedur itu tidak ada return value-nya. Tapi sintaknya tetap sama ya. Ada return value-nya nanti void ya, void. Jadi bukan tipe data integer, float, boolean dan seterusnya. Jadi return value-nya nanti void, kemudian nama ininya, nama fungsinya, kemudian ada parameternya. Jadi sama saja, cuman kalau di Pascal dikasih nama prosedur. Kalau di C++ itu function without a return value atau void function. Boleh dikasih nama void function. Jadi return value-nya adalah void ya, void. Kemudian function body. Jadi ada header bagian penamaannya, bagiannya, kemudian ada function body ini perintah-perintahnya. Ini mau ngapain aja statementnya ya, ada di dalam kurung kurawal. Oke. Ini contohnya example of user defined C++ function. If ya double, ini return value-nya ini tipe datanya ya, tipe datanya double. Jadi dia akan mengeluarkan outputnya adalah sebuah nilai desimal. Ya. Nilai desimal dengan kapasitas besar. Ini nama functionnya, compute text itu nama functionnya. Kemudian double income. Ingat ini kalau parameter harus Anda sebutkan dia ininya apa, tipe datanya apa. Ya. Tipe datanya ini parameter inputnya dikasih nama income. Kemudian
tipe datanya adalah double. Oke. If income kurang dari 5.000, return 0. Jadi kalau pendapatannya kurang dari 5.000, maka tidak ada pajaknya. Kemudian nah ini menyimpan ya. Ini ada variabel miliknya fungsi compute text namanya taxes, tipenya double ya, desimal kapasitas besar. Jadi kalau dia nah ini else-nya ya. Jadi kalau yang if yang di atas tidak dipenuhi, maka dia akan berlanjut ke sini. Ya, berlanjut ke sini 0,07 kali income dikurangi 5.000. Jadi kalau di atas 5.000 maka selisihnya itu dikalikan dengan 0,07. Return taxes ini jangan lupa ya. Jadi nanti dia kalau compute tax ini dipanggil di main program, dia akan memunculkan nilai sebuah nilai double. Ya. Ini function header, function body itu yang di bawahnya. Nah, ada lagi istilah namanya function signature. Ya, function signature. The function signature is actually similar to the function header, except in two aspects. Jadi sama seperti header, tapi ada dua penciri, ya, dua penciri. Pertama, dia nggak butuh ini ya nama parameter. Dia hanya butuh tipe datanya saja. Kalau misalnya parameternya ada lebih dari satu ya double, koma, integer, koma, misalnya seperti itu. Kalau inputnya ya parameter inputnya lebih dari satu, maka dia hanya butuh tipe datanya. Tidak perlu diberi nama seperti yang sebelumnya. Lain sebelumnya tadi kan double income. Nah ini ada nama parameter inputnya. Kemudian yang kedua ada semicolon. Ya, ini buat penanda saja, buat penanda di atas. Ini nanti akan ada sebuah apa namanya? Sebuah function yang namanya compute taxes. Cuman ini signature ya. Jadi ditaruh di bagian atas ya, di bagian atas sebelum main ya, sebelum main program untuk memberitahu ke compiler bahwa nanti akan ada deklarasi fungsi ini gitu ya. Ini deklarasi fungsi compute taxes. Ya. Jadi function signature ini ada dua hal yang dicermati. Yang pertama adalah tidak ada nama parameter, yang kedua adalah diakhiri dengan semicolon atau titik koma. Lanjut. Why do we need function signature? Ya, kenapa kok pakai function signature? Kenapa enggak langsung saja kita pakai ya deklarasi function biasa gitu. Header kemudian body. Ya, kenapa kok didahului dengan signature dulu? Nah, ini dalam rangka ya ada dua ya. For information hiding. If you want to create your own library and share it with your customers without letting them know the implementation details, you should declare all the function signatures in a header file and distribute the binary code of the implementation file. Jadi kalau misalnya kita mau bikin library sendiri ya, terus si siapa kita share dengan customer ya atau dengan teman misalnya begitu. Tapi kita ya anggap aja mempermudah ya, artinya enggak usah tahu dalemannya lah begitu. Pokoknya ini di dalam library ini ada fungsi A, B, C, D gitu. Itu ditandai dengan adanya signature ya, function signature. Kalau ada function signature ya sudah, oh ini ada fungsi A, B, C, D, E misalnya gitu. Jadi orang lain tahu itu, tetapi tidak mengetahui secara detail isinya masing-masing function. Jadi yang di dalamnya itu
ya, perintah-perintah di dalamnya masing-masing function itu dia tidak tahu. Ya, ini namanya information hiding. Kemudian yang kedua adalah abstraksi, function abstractions. By only sharing the function signatures, we have the liberty to change the implementation details from ini mengerjakan ini begitu, tapi tidak tahu langkah per stepnya seperti apa. Kita bisa mengubah stepnya gitu. Kita bisa tuning ya, kita bisa enhancing step-stepnya. Mungkin ada algoritma yang lebih efisien lagi, lebih mangkus dan sangkil, efektif, efisien. Kita bisa ubah detailnya itu kita bisa ubah. Nah, tanpa tanpa mempengaruhi. Jadi pengguna library itu akan tetap tahu bahwa oh ini di library ini masih ada fungsi ini gitu. Cuman dia nggak tahu bahwa eksekusinya atau langkah-langkahnya di dalam masing-masing fungsi itu sudah di-enhance, sudah ada yang diperbaiki. Jadi function abstraction, ya abstraksi. Ya ini contoh fungsi. Function signature itu yang ini, di atasnya void main ini. Ya, di atasnya void main. Kemudian ini yang sebelah kanan ini bisa ditaruh di file yang berbeda, bisa ditaruh juga di bawah main, ya, di dalam satu file yang sama di bawah main. Tetapi memang rekomendasinya ya dipisahkan saja. Jadi ini file implementasi yang sebelah kanan ini ya, adalah bagian dari library. Lihat ini, function signature double get income string. Jadi kasih namanya, dihitung pendapatannya berapa. Luarannya adalah double. Get income, kita mendapatkan nilai income-nya berapa. Kemudian double compute taxes, double. Inputnya adalah double, itu yang di dalam kurung itu, inputnya adalah nilai income-nya, kemudian double yang awal itu akan menghitung, akan berisi nilai luarannya, nilai luarannya yaitu pajak. Nah ini ada contoh lagi nih, void print taxes double. Void, sekali lagi, void itu adalah keyword yang dipakai ketika fungsi kita tidak mengeluarkan nilai tertentu. Jadi nggak mengeluarkan integer atau desimal atau karakter atau misalnya boolean, sama sekali tidak mengeluarkan sesuatu. Nah, ini yang kalau di Pascal namanya prosedur. Ya, jadi void print taxes itu ya memang kerjanya hanya mencetak saja. Dia akan mencetak berdasarkan masukan tipe double itu. Oke. Kemudian void main dipanggil itu ini ya get income. Get income ini fungsinya dipanggil. Jadi kalau nanti ini programnya berkembang begitu, di bawah-bawah nanti atau di bagian bawahnya dari ini potongan program awal ini ada kita ingin mendapatkan nilai income, ya bisa dipanggil lagi ya get income, cuma itu toh gitu. Hanya itu saja yang akan akan kita perlu tuliskan, hanya memanggil file saja ya. Oke. Building your libraries. It is a good practice to build libraries to be used by you and your customer. Jadi good practice ya. Artinya tidak ada kewajiban untuk seperti ini, tapi ini akan lebih bagus. Jadi kita sendirikan ya. Tadi pertama untuk information hiding, yang kedua untuk abstraction. In order to build C++ libraries, you should be familiar with how to create header files. Jadi kita bikin header file untuk menyimpan signatures,
how to create implementation files to store function implementations. Ya, ada filenya lagi untuk ini, untuk implementasi fungsinya. Kemudian yang ketiga adalah how to include the header file to your program to use your user defined function. Yang ketiga adalah bagaimana bagaimana menggunakannya nanti. Karena itu juga penting ya. Kita punya function canggih, tetapi eh, ki- ya kita tidak tahu persis atau orang yang kita share itu tidak mendapatkan informasi bahwa nanti menggunakannya seperti ini, itu jadi tidak juga tidak user friendly lah ya, tidak programmer friendly gitu nanti kalau kalau implementasinya kita bisa dan tidak diberitahukan ininya apa namanya cara menggunakannya. The C++ header files must have .h extensions and should have the following structure. Ya, ini strukturnya seperti ini untuk header file. Ya, contohnya rule header file. Oke, implementasinya ini text rule implementation file. Ya, dia memanggil text rule.h-nya include ya, include-nya di atas tuh Anda lihat, kemudian menghitung. Nanti bisa pakai ini bisa dipanggil di main juga ya. Ini kan implementation-nya. Kalau Anda mau panggil fungsi yang ada di implementation file ini ya tinggal include include implementation-nya ini gitu. Oke. Nah, ini main program. Jadi sekali lagi ada header file, ada implementation file, ada CPP-nya. CPP-nya. CPP ini program utama kita yang isinya ada main function ya. Jadi ini ada get income ini manggil dari implementation file, kemudian compute texts dan print texts. Kan hanya tinggal manggil ini aja ya. Nah, kadang kita nggak mau repot. Ada programmer, ya biasanya programmer pemula itu nggak mau repot dan ingin bisa memantau. Toh juga ketika belajar, program yang dibuat kan bukan yang rumit-rumit begitu. Akhirnya apa? Dijadikan satu. Jadi di file CPP itu, di satu file CPP, di situ ada signaturnya, ada apa namanya, implementation-nya, ada main programnya. Enggak apa-apa, masih bisa jalan juga. Ini kan yang diusulkan di dalam slide ini adalah nanti ketika programnya sudah jadi besar, ya, ketika yang Anda hadapi adalah program yang besar, mending dibuat library saja, jadi bisa dipakai sewaktu-waktu. Apalagi eh, function yang Anda buat ini sering Anda pakai di program-program yang lainnya. Jadi standar function buat Anda sendiri gitu loh. Ya, bukan standar functionnya dari C++, standar functionnya Anda. Saya biasanya kalau mengerjakan program ini saya sering apa misalnya mencetak dari array misalnya begitu. Cetak dari array ini enggak ada fungsi standarnya dari C++, saya buat sendiri. Nah, ini lebih amannya kalau Anda pisahkan. Taruh di library, taruh di implementation file. Nah, implementation file-nya nanti yang dipanggil di main program. Ya, ya repot sekali, tapi bisa dipakai berkali, bisa dimanfaatkan berkali-kali. Kemudian ini ada keyword inline. Sometimes we use the keyword inline to define user-defined functions. Inline functions are very small functions, generally one or two lines of code. Inline functions are very fast functions compared to the functions declared without the inline keyword. Ya, kadang kita ada satu perintah yang dilakukan berulang-ulang, tapi pendek saja sih sebenarnya. Kalau mau kita copy paste gitu ya tidak 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 akan jadi sangat panjang gitu program utama kita tidak akan jadi sangat panjang.
ya, tetapi ini keywordnya lumayan. Jadi nambahi inline gitu ya, sebelum return value ya, return value type. Contoh, write a function to test if a number is an odd number ya, untuk memeriksa apakah sebuah bilangan itu bilangan ganjil atau bukan. Ya, jadi inline, bool itu boolean ya, true false. Odd itu nama fungsinya, kita bikin sendiri. Kalau orang Indonesia ya bisa diganti ganjil gitu. Atau apakah ganjil? Nah, inline, bool, odd atau apakah ganjil, dalam kurung itu parameternya x, tipenya integer. Jadi kita usernya akan diminta untuk memasukkan nilai ya, disimpan di parameter x, kemudian dicek keluarnya adalah true false. Ya, ini eksekusinya di sini, return x modulo 2. Kalau misalnya x diisi 45 ya, 45 modulo 2 ini perbandingan ya, bukan penugasan. Sama dengannya ada 2. Sama dengan 1 ya. Sama dengan 1 ya. Kalau 45 ya berarti kan true ya. True. Nanti keluarnya true. Write a function to compute distance between 2 points. Ya, jarak antara dua titik koordinat kartesius x1 y1, x2 y2. Ya, ini menggunakan Euclidean distance ya, ukur jaraknya y1 x1 kurangi x2 dikuadratkan ditambah y1 kurangi y2 dikuadratkan, kemudian setelah dijumlahkan di akar ya, akar pangkat 2. Ini faktorial. Ya, ingat, jadi pastikan bahwa yang di return itu, nilai yang di return itu sesuai dengan tipe data yang ada di header ya, di header ini. INT faktorial, berarti nanti return product. Produk ini ya harus integer juga, ini ya sudah didefinisikan di atas. Ya, apa yang terjadi kalau misalnya tidak sama ya, error ya, apa namanya, functionnya error. Function overloading. Write functions to return with the maximum number of two numbers. Jadi inputnya adalah dua buah nilai diwakili x dan y ya, variabelnya. Kemudian mengeluarkan mana yang nilai paling besar di antara x dan y. Ya. Ini contoh yang lain, tapi ini tipe datanya double. Sharing data among user-defined functions. Jadi fungsi itu bisa memanggil fungsi yang lain. Satu fungsi bisa memanggil fungsi yang lain. Tapi syaratnya adalah dia yang mau dipanggil itu nanti harus didefinisikan dulu atau posisinya di atas fungsi yang memanggil. Jadi ada fungsi A, fungsi B. Fungsi A ini akan dipanggil di dalam fungsi B, maka fungsi A ini harus kita deklarasikan dulu. Baik signaturnya maupun implementasinya harus dideskripsikan dulu sebelum fungsi B. Nah, kalau sudah dideklarasikan kita tinggal panggil saja ya. Function A. There are two ways to share data among different functions. Ya, kalau mau berbagi data antara dua fungsi atau lebih, bisa menggunakan yang pertama variabel global. Ya, variabel global ini variabel yang bisa dipakai oleh semua fungsi. Ya, tapi di situ ada catatannya, very bad practice. Ya, nanti ada alasannya. Kemudian cara yang kedua untuk berbagi nilai, berbagi data antar fungsi adalah menggunakan parameter. Nanti ada value parameters, reference parameter, ada constant reference parameters. Oke. Ya, ini variabel. Sudah dibahas dulu ya, tipe data, belajar tipe data. A variable is a place in memory that has, ya, variabel itu ya di dalam bahasa pemrograman ya, terutama yang C++,
adalah nama kafling di memori. Nama kafling di memori yang pertama ada namanya jelas ya, a name or identifier. Jadi punya nama kaflingnya, ada namanya. Kemudian yang kedua data type. Tipe datanya apa? Disebutkan. Jadi variabel itu ada tipe datanya. Tidak mungkin ada variabel yang tidak ada tipe datanya. Kemudian yang ketiga adalah size. Nah, ini nanti ya tergantung tipe datanya juga. Integer dengan double, dengan float, dengan boolean, ini berbeda. Jadi kaflingan di memori tadi jelas ada tipenya apa, nama kaflingan, tipe data yang tersimpan di kaflingan, sama ukurannya, sama scope-nya ya. Ada 5. Nah, scope ini termasuk global variable atau local variable. Kalau global ya bisa dipakai di semua fungsi, kalau lokal ya berarti hanya dipakai di fungsi tertentu. A lifetime. Nah, ini catatan ini variabel global itu akan hidup terus di memori. Ya, jadi selama programnya belum dimatikan, belum terminate, maka isi global variables, isi variabel global itu nanti akan hidup terus, bisa dipakai oleh semua fungsi atau bisa Anda otak-atik nilainya ketika di main function ya, di program utama. Kalau local variables, nah local variable itu maksudnya yang ada di dalam fungsi, yang Anda deklarasikan di dalam fungsi itu nanti ketika fungsinya selesai dieksekusi, ya hilang lah, sudah nggak ada lagi di lokasi memori dia. Ya, jadi variabel variabel lokal yang memang hanya digunakan untuk fungsi tertentu gitu, untuk satu fungsi ketika fungsinya sudah selesai pekerjaannya atau sudah dipanggil, sudah selesai ya itu sudah ada alokasinya. Bedakan dengan yang global. Global itu dia akan terus sampai dengan programnya yang diterminasi. Ya, programnya selesai dikerjakan atau mati begitu, komputernya ya seperti itu. Ya, jadi masih ya sudah habis gitu kalau 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 global nunggu programnya terminate, kalau lokal nunggu functionnya di-terminate atau selesai dikerjakan. Nah, ini contoh global variables. Global variables itu yang X ya. X yang di yang baris kedua. Dimulai dengan X sama dengan 0. Jadi diinisiasi ini ada sebuah variabel namanya X, tipenya integer, diisi dengan 0. Kemudian ini ada void F1, F1 ini function, tapi dia tidak ada luarannya. Function dia tidak ada luarannya. Void F1 perintahnya adalah meninkrement nilai X. Ingat kembali. Jadi X ini variabel global, dia tidak ada di dalam fungsi-fungsi ya. Benar-benar berdiri sendiri, biasanya lokasinya paling atas. Karena akan mau digunakan oleh fungsi-fungsi yang lain. Oke, ini perjalanannya. Ini main ya, karena yang dieksekusikan yang main. Main function itu mengeksekusi F2 dulu, statementnya panggil fungsi F2. Nah, panggil fungsi F2, ini ya, ini panggil fungsi F2, maka di memori akan dialokasikan untuk eksekusi F2, fungsi F2. Nah, di F2 ini ada dua perintah, X plus sama dengan 4. Ini maksudnya apapun, berapapun nilainya yang ada di X tambah dengan 4. Ya, awalnya kan 0. Nah, ketika sudah dieksekusi ini, baris ini, maka X-nya bernilai 4. Nah, kemudian panggil F1, fungsi F1. Di F1 ini increment ya. X akan di-increment 1. Jadi 5.
di awalnya 0, kemudian dia panggil F2 dia jadi 4, kemudian dia panggil F1 jadi 5. Oke. Itu global variable. Nah, ini catatannya ya. Ini selesai di 8. Oke, jadi lihat perubahannya X dari 0, panggil F2 jadi 4, panggil F1 jadi 5, kemudian ya ketika dicetak di layar ya 5 itu. Nah, ini kelemahannya. Oh ya, ini what happens when we use inline keyword. Jadi kalau pakai inline ini sama seperti dia menjadikan satu gitu. Di main-nya itu perintahnya dimasukkan. Perintahnya di dalam function itu dimasukkan. The inline keyword instructs the compiler to replace the function call with the function body. Ya, ya kalau pakai inline, ya dia sama sih jadi 5 juga. Ya. Cuman perintahnya seperti dikopikan di sini. Kebablasan. Oke, what is bad about using global variables? Jadi tadi kan sama sekali tidak direkomendasikan kalau Anda menggunakan global variable. Not safe. Yang pertama, if two or more programmers are working together in a program, one of them may change the value stored in the global variable without telling the others who may depend in their calculation on the. Jadi karena ini pakai tempat yang sama, pakai wadah, pakai kaflingan yang sama di memori, yang dia tidak akan hilang ya sampai programnya terminate. Nah ini jangankan 2 programmer ya, 1 programmer saja kalau Anda implementasikan global variable, kemudian dimanipulasi oleh beberapa function, Anda bisa jadi lupa bahwa ini tadi oleh fungsi yang sana sudah diedit, bukan sudah diedit ya, sudah diproses begitu oleh fungsi fungsi X gitu ya, fungsi X itu sudah sempat mengubah nilai nilai global variabel global tadi. Nah, kemudian ketika Anda buat fungsi yang baru, Anda panggil satu fungsi yang baru, Anda lupa bahwa ini nilainya sudah berubah, padahal Anda mengharapkan fungsi yang baru ini memproses nilai sebelumnya. Ya, itu itu ya sangat tidak diinginkan. Apalagi kalau yang mengerjakan main function ini adalah 2 programmer, wah ini bisa miskomunikasi. Ya, bisa jadi kacau programnya ya. Loh, harusnya tadi jangan diubah dulu nilai nilai variabel X ya, nilai variabel A tadi harusnya tidak diubah dulu gitu. Padahal loh aku butuh segera. Ya, jadi seperti itu, not safe. Jadi kalau misalnya mau memanipulasi nilai, gunakan local variables. Ya, local variables. Variabel yang dipakai hanya untuk itu saja. Against the principle of information hiding. Ya, perubahan nilai itu jadi kelihatan. Jadi kelihatan. Exposing the global variables to all function is against the principle of information hiding. Ya, jadi ya ini global variable itu mungkin cocoknya kalau ini ya dibuat untuk ngetes. Ketika program berjalan, fungsi A, fungsi B, fungsi C begitu, perubahannya seperti apa nilainya. Nah, itu untuk ngetes itu boleh, tetapi untuk working program sebaiknya jangan menggunakan global variables. Ya, ya. Local variables are declared inside the function body and exist as long as the function is running. Jadi selama fungsinya masih dipakai, dia masih ada di memori. Tapi begitu fungsinya sudah selesai, ya dia hilang juga.
Jadi lokasi di memori masih akan bisa dipakai oleh program yang lain. Ya. You have to initialize the local variable before using it. Ya sama lah. Mau global variable, mau local variable, rule of thumb-nya ya. Ketika Anda deklarasikan nilai, baiknya ada default value-nya ya. Ada inisialisasinya. Nilai awalnya berapa gitu. If a function defines a local variable and there was a global variable with the same name, the function uses its local variable instead of using the global variable. Jadi kalau misalnya ada variabel global yang namanya X, kemudian di dalam fungsi A, Anda juga punya variabel namanya juga X. Maka ketika fungsi itu bekerja, yang yang dieksekusi atau yang diproses adalah yang di lokal, bukan yang global. Ya. Ini contohnya. Global variable X, kemudian ada local variable X sama dengan 10. Ya. Nah, ini prosesnya. Variabel globalnya awalnya nilainya 0. Ya. Kemudian ketika fun itu dieksekusi, ya berubahlah jadi 10. Iya jadi 4 dulu ini. Ini sebelum fun dipanggil kan X sama dengan 4. Ya, tadi awalnya X-nya 0, kemudian main ya, ketika di main ini X sama dengan 4 berarti nilainya 4 dulu. Nah, begitu dipanggil fun, rubahlah jadi 10. Ya, berubah jadi 10 local variable. Ya, ketika dicetak di fun ini di out X ya, yang tercetak 10. Kemudian kelar ini ya, selesai, fun-nya sudah selesai dipakai. Ini ada cetak, di main ini ada cetak. Cetak X ya, yang dicetak apa? Ya kembali ke global variable 4. Bukan 10 karena ini sudah hilang kan. Karena fun-nya kan sudah selesai digunakan atau sudah selesai dipanggil. Jadi di memori ya sudah tidak ada lagi urusannya dengan fun. Maka kembali ke global variable. Global variabelnya berapa? 4. Nah, ya sudah setelah mencetak 10 yang lokal tadi dia mencetak 4. Oke. Ya, mudah-mudahan sama seperti yang di Python ya. Python itu agak sedikit berbeda sih. Ya. Oke. Berikutnya parameter input ya, input ya. Parameter input. Function parameters come in 3 flavors. Ada 3 rasa. Rasa yang pertama adalah value parameters. Ya, dia mengcopy nilainya persis ya, function argument. Ya, sesuai dengan variabel ininya, variabel yang dilewatkan. Kemudian yang kedua reference parameter, which refer to the function arguments by other local names and have the ability to change the values of reference argument. Jadi dia pakai alamat dia ya, penunjuk ya, yang di refer ke ya, kemarin kan sudah belajar pointer ya. Constant reference parameter ini sama seperti yang di atas, tapi dia nggak bisa mengubah nilai dari reference ya, harus pakai contoh ini. Ya. Oke, contoh value parameters. This is what we use to declare in the function signature of function header. Jadi seperti ini deklarasinya. Mencari nilai maksimal antara dua nilai X dan Y ini mana yang paling besar. Ya, keluarlah nilai yang paling besar. Kemudian ya kalau menggunakan value parameters ya, when you call the max function as max 4, 7, the values 4 and 7 are copied to X and Y respectively. Jadi 4 taruh di X, Y-nya akan diisi dengan 7. When you call the max function as max AB, jadi kalau Anda menggunakan holder, value holdernya AB, ya, AB, maka kalau A-nya 40,
B-nya 10, ya tetap akan diteruskan ke X dan Y, 40 dan 10. When you call the max function as max A plus B, kemudian B bagi 2. Ya. The values 50 and 5 copies to X. Ya, jadi nilai 5 dan ya hasil perhitungannya ya, perhitungan A dan B. Once the value parameters accepted copies of the corresponding argument Z, begitu dia dapat nilainya, ya, dapat angkanya begitu, they act as local variable. Dia menjadi variabel lokal. Jadi X dan Y itu ya di headernya X dan Y ketika sudah dikasih masukan diisi begitu X-nya berapa Y-nya berapa, maka dia akan menjadi variabel lokal. Ya, ini nanti prosesnya Anda coba pelajari sendiri ya. Ini tinggal 10 slide. Nanti saya jelaskan lagi kalau misalnya sudah sempat. Kemudian reference parameter ini lihat contohnya yang di bawah. Double update, double ampersand X. Ya, artinya dia mereferensi lokasinya X. Ya, mereferensi lokasinya X. Nih. Example of reference parameter. Oke. Ini nggak pakai parameter global ya, nggak ada parameter global. Jadi main kita mulai dari ini. Integer X sama dengan 4, local variable. Kemudian ya kita mulai ya X-nya nilainya 4 ya. X-nya nilainya 4. Kemudian fun. Ini function ya, function fun. Dengan masukannya X. Masukannya X. Perhatikan. Void fun integer ampersand Y. Jadi nilai X yang tadi 4 itu akan diteruskan, dibaca alamatnya. Ya, bentar. Ya. Ya, akan dibaca kemudian ya dia akan pegang alamatnya itu. Ya. Kemudian cetak Y ini yang tercetak 4. Awalnya ya, ini void fun cetak di layar 4 muncul. Kemudian Y sama dengan Y plus 5. Nah, ini nilai yang tadi 4 akan berubah jadi 9 ini. Ya, ketika dieksekusi ini. Kemudian selesai fun-nya. Ya, ketika dicetak di sini, ingat. Nah, ketika dicetak di sini karena tadi dia akan ngambil alamatnya ya. Alamatnya tadi tersimpan, maka tercetak 9. Ya, ingat ini tidak pakai global variable ya, tetapi dia yang ada di variabelnya main ini akhirnya bisa dimanipulasi oleh fun karena dia menggunakan reference parameter. Jadi dipegang alamatnya tadi terus diubah situ. Ya, diubah nilainya. Nah, kalau Anda tambah dengan const, maka dia tidak akan mengubah nilai yang ada di referensi. Oke. Selesai sudah materi tentang function. Silakan kalau ada pertanyaan.
Permisi Pak, untuk UTS minggu depan tuh anunya gimana? Eh, ya itu UTS-nya. Ya, UTS-nya pending dulu. Kita kita apa namanya? Kita coba maksimalkan yang kuisnya dulu. UTS-nya pending dulu ya. UTS-nya pending dulu. UTS-nya nanti tetap seperti yang saya sampaikan di awal, modelnya seperti kuisis gitu, pilihan ganda ada jawaban singkat juga, tetapi ya, tetapi pilihan ganda aja sih, nggak ada jawaban singkat. Pilihan ganda saja, tetapi tidak ya pencil and paper ya, dituliskan. Jadi ada lembar soal, ada lembar jawaban, Anda tuliskan. Tidak menggunakan kuisis atau aplikasi-aplikasi yang lain. Nanti saya tungguin. Tapi masih belum makan minggu depan ya, masih belum makan minggu depan. Jadi masih kita pending dulu, saya utamakan dulu yang sekalian saya mau mapping lah ya dengan kuisisnya nanti saya mau mapping sebenarnya sebelum saya membuat soal UTS. Ini terus terang soal UTS-nya belum saya buat malahan. Ya, soal kuisnya yang duluan. Ya, saya mau mapping dulu sampai mana sih begitu. Soal-soal seperti apa yang bisa terjawab, soal apa yang belum bisa terjawab. Nah, itu nanti saya jadikan pertimbangan untuk membuat soal UTS. Jadi belum akan UTS ya, nanti akan ada pengumuman lagi tentang UTS-nya. Bisa jadi molor itu, bisa ke pertemuan 10 bisa jadi ya. Oke. Oke Pak, terima kasih. Ya bisa jadi di luar jam pelajaran ya. Di luar jadwal kuliah UTS-nya. Ya, siap. Atau kalau bisa di jam kuliah ya jam kuliah sih. Ya. Oke, ada lagi? Oke, persiapan minggu depan. Nah, tunggu aja pengumuman kuisnya ya. Nanti kalau minggu depan kan kalian jadwalnya hari Selasa. Jadwal kuliah standarnya kan hari Selasa ya. Nah, bisa jadi itu nanti diisi dengan kuis. Jadi tolong pelajari materi programming C++-nya mulai dari awal, dari apa namanya, ya mulai dari tipe data, kemudian perulangan, percabangan, kemudian function, ya bisa latihan pakai Edabit nanti dicoba ini apa namanya, nanti soal kuisnya berupa pilihan ganda dan jawaban singkat. Nilai, misalnya gini, ini ada source code begitu, ada 3 variabel di situ, di akhir ini nilai variabel X nanti berapa, contohnya seperti itu. Ya, itu jawaban singkat. Ya, jadi Anda berikan angkanya berapa atau nilainya berapa begitu, bukan pilihan ganda. Jadi ada yang pilihan ganda, ada yang jawaban singkat seperti itu. Ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ini absensi nanti saya lihat dari yang sudah sign in ya, yang sudah sign in, sudah join ke, ya kan ada reportnya biasanya dari Google Meet, nanti saya ambilkan dari situ saja. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak.